Salam sehat selalu dari Trio Els Channels. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang sel. Semangat belajar ya! Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Tingkatan organisasi kehidupan yang paling sederhana dimulai dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel-sel yang berkumpul yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan beberapa macam jaringan yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu akan menjadi suatu organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk suatu sistem organ. Nah, beberapa sistem organ ini akan berkoordinasi membentuk suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Kita akan membahas sel lebih detail lagi. Nah, sebelum kita membahas sel lebih detail, kita harus tahu dulu penelitian awal tentang sel ditemukan oleh Robert Hooke, yaitu ketika ia mengamati suatu irisan gabus atau kulit batang pohon dengan menggunakan mikroskop. Teori tentang sel sebagai unit kehidupan baru dirumuskan lagi hampir 2 abad setelah itu, yaitu oleh Matthias Leiden dan Theodor Schwann. Dari sini kita akan tahu bahwa makhluk hidup itu berdasarkan jumlah selnya dibedakan menjadi 2, yaitu makhluk hidup uniseluler, yaitu yang tersusun atas satu sel saja atau sel tunggal, dan makhluk hidup multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Contoh makhluk hidup uniseluler adalah bakteri dan amoeba. Sedangkan untuk makhluk hidup multiseluler seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Struktur sel. Struktur sel yang paling umum dimiliki semua jenis sel adalah ada 3, membran sel, sitoplasma, dan DNA. Membran sel memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sedangkan sitoplasma, bagian sel berupa cairan seperti jelly, di mana letak organel sel berada. Sedangkan DNA adalah materi genetik. Nah, 3 bagian sel ini dimiliki oleh semua jenis sel. Berdasarkan struktur sel secara umum, maka kategori umum sel dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu inti selnya tidak diselubungi membran inti. Sedangkan untuk sel eukariotik, inti selnya diselubungi atau dibungkus oleh membran inti. Nah, dari 2 gambar tersebut kita dapat melihat bahwa yang prokariotik, kromosom tidak dibungkus oleh membran inti, sedangkan untuk yang eukariotik, kromosomnya dibungkus oleh membran inti atau diselubungi oleh membran inti. Kalian tahu bahwa kromosom merupakan
DNA yang dipadatkan. Bagian pertama dari sel adalah membran sel. Membran sel merupakan selaput pelindung sel. Membran sel memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Karena sebagai pelindung, maka ia bertugas untuk melindungi bagian dalam sel. Selain itu, membran sel bersifat selektif semi-permeable, artinya hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti oksigen, nutrien, dan limbah. Pada sel tumbuhan, membran sel masih diseliputi atau masih dilindungi lagi oleh dinding sel. Dinding sel terletak di bagian luar membran sel. Fungsinya mempertahankan bentuk, menyokong, dan melindungi sel tumbuhan. Dinding sel juga tersusun atas serabut selulosa. Dinding sel inilah yang menyebabkan sel tumbuhan kaku. Bagian kedua yaitu sitoplasma. Sito berarti sel, plasma berarti cairan. Jadi sitoplasma berupa cairan seperti jeli. Sitoplasma mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula atau ruang kosong yang berupa gelembung. Sitoplasma tempat berlangsungnya kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Selain itu, sitoplasma juga sebagai tempat organel-organel sel berada. Organel-organel sel. Organel-organel sel terdiri dari inti sel atau nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, lisosom, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Organel yang pertama adalah nukleus atau disebut inti sel. Nukleus merupakan pusat pengontrol seluruh kegiatan sel. Selain itu, nukleus mengandung DNA atau materi genetik. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti. Nukleolus ini memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan ribosom. Ribosom yang telah terbentuk dilepaskan oleh nukleolus. Ribosom akan melayang pada sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang disebut retikulum endoplasma kasar. Fungsi ribosom adalah membuat atau mensintesis protein. Retikulum endoplasma atau disingkat RE. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus bertugas membuat atau mensintesis lemak. Di retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Pada gambar terlihat titik-titik yang menempel pada retikulum endoplasma. Badan Golgi berfungsi untuk sekresi protein. Protein yang masuk ke badan Golgi akan dimodifikasi, misalnya dengan penambahan karbohidrat atau lemak. Hasil modifikasi akan dikirim ke tujuannya masing-masing. Vakuola. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola adalah tempat menyimpan air.
Vakuola juga mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan limbah metabolisme. Vakuola pada hewan berukuran kecil dan biasanya dimiliki oleh hewan tingkat rendah. Lisosom. Lisosom mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Selain itu juga berfungsi sebagai fagositosis, yaitu menelan bakteri atau fragmen sel lain yang diuraikan. Mitokondria. Mitokondria merupakan tempat terjadinya proses respirasi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk semua aktivitas sel. Kloroplas. Pada tumbuhan, memiliki organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas ini memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, ada beberapa organel sel yang dimiliki oleh hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Kita perhatikan tabel berikut ini. Membran sel, nukleus, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan untuk dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sel hewan tidak punya dinding sel. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran besar. Lisosom dan sentriol dimiliki oleh sel hewan, sedangkan kloroplas dimiliki oleh sel tumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.